Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arja Zura Alzansyah dari kelas 10 TAB Teknik Alat Berat. Tahukah kamu, ada lebih dari 10 jenis motor yang dirancang untuk kebutuhan berbeda-beda, mulai dari yang cocok buat ojek sampai yang dipakai balapan dan touring lintas negara. Yang pertama, motor bebek atau kap. Penjelasan: motor dengan transmisi semi otomatis atau tanpa kopling tangan, pengendara hanya perlu mengoper gigi dengan kaki. Keunggulan: irit bahan bakar, tangguh di jalan, kota, dan pedesaan, perawatan murah. Contohnya: 2. Motor skuter atau matic. Penjelasan: motor dengan sistem transmisi otomatis atau CVT, tidak perlu oper gigi atau tarik kopling. Keunggulan: sangat praktis, cocok untuk pemula dan wanita, nyaman untuk dipakai harian. Contohnya. Yang ketiga, motor dual sport. Penjelasan: motor campuran antara trail dan motor jalan raya, bisa digunakan di aspal maupun jalan tanah. Keunggulannya serbaguna, nyaman di dua medan, lebih ringan dari motor adventure. Contohnya. 4. Motor trail dan motor cross. Trail untuk off-road ringan, bisa dipakai di jalan umum. Motor cross khusus balap tanah tanpa lampu dan plat nomor, tidak legal di jalan raya. Ciri khas: suspensi tinggi, ban kasar, ringan, tangguh di jalan berlumpur dan terjal. Contohnya. 5. Supermoto. Penjelasan: motor trail yang dimodifikasi pakai ban jalan raya atau ban slick atau seni slick. Keunggulannya lincah, cocok untuk cornering dan jalan aspal, tapi tetap ringan. Contohnya. 6. Motor naik big. Penjelasan: motor sport tanpa fairing atau bodi pelindung, mesin terbuka terlihat jelas. Keunggulan: lebih ringan dan adem. Posisi duduk lebih tegak, nyaman untuk harian. Contohnya. Yang ketujuh, motor sport. Penjelasan: motor berforma tinggi dengan desain aerodinamis atau full fairing. Ciri khas: posisi duduk menunduk, cocok untuk kecepatan tinggi dan sirkuit. Contohnya. Yang kedelapan, motor retro. Penjelasan: motor dengan tampilan klasik zaman dulu, tapi menggunakan teknologi modern. Keunggulannya bergaya vintage, cocok untuk yang suka tampil beda. Contohnya. Kesembilan, motor cruiser. Penjelasan: motor dengan posisi duduk santai, jok rendah, dan setang lebar. Keunggulannya cocok untuk berkendara jarak jauh dengan santai. Contohnya. Yang terakhir atau yang ke-10, motor touring atau adventure. Penjelasan: motor yang dirancang khusus untuk perjalanan jauh dan berbagai medan. Ciri khas: tangki besar, bodi besar, suspensi tinggi, kadang dilengkapi box dan disc shell. Contohnya. Kesimpulan dari video ini adalah setiap jenis motor punya fungsi dan kelebihan masing-masing. Dengan memahami perbedaan motor bebek, matic, sport, trail, hingga touring, kita bisa memilih motor yang paling sesuai dengan kebutuhan dan gaya berkendara kita. Sekarang kamu sudah tahu bahwa setiap jenis motor punya tujuan dan keunggulan masing-masing. Ada yang cocok untuk harian, ada juga yang dirancang untuk touring atau off-road. Jadi pastikan kamu memilih motor yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya berkendaramu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.